apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. 20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Al-Quran ini universal, tapi ketika orang di daerah-daerah yang Tidak ada di luar Timur Tengah nggak ada ontanya, bagaimana dia mau memahami itu? Kalau saya menyingkronkan onta yang berjalan di langit dan menabrak gunung agak susah, Mas. Alternatifnya kita lihat di kamus. Al-ibilu itu ada dua alternatif makna. Yang pertama memang onta, yang kedua itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas apa ini Pak Adit? Ya masih seputar bahasa khususnya atau terutama masalah transliterasi ya, penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Sebetulnya tidak khusus bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pun akan menimbulkan hal-hal yang kadang-kadang salah paham. Coba aja pengalaman jenengan misalnya, ada nggak bahasa Jawa yang kemudian ketika ditanyakan ini bahasa Indonesianya apa ya ini? Itu kalau dari dulu sering bercanda ya dengan kawan-kawan itu, saya sering ditanya begini, apa bahasa Indonesianya kunduran truk? Nah itu saya juga bingung. Apa ya, saya pikir-pikir itu juga susah itu. Kunduran juga. Kemudian ada lagi Pak Ade yang itu, kamu tadi misalnya, kowe mau melebu metu ngendi? Ya, itu bahasa Indonesianya kira-kira kalau letter luck, kamu tadi keluar mana? Masuknya keluar mana? Itu kan jadi aneh itu. Jadi mumet ya, jadi bingung. Ya harusnya bahasa Indonesianya dirubah menjadi kamu tadi masuknya lewat mana? Jadi atau keluarnya lewat mana? Jadi di situ ada penggantian kata ya. Tidak translate persis. Kalau keluar metu ngendi itu bukan keluar mana. Jadi bukan translate persis, harus mempunyai kata baru ya, itu lewat mana. Jadi memang ada kaitannya di situ. Ada, Pak. Mas. Jadi setiap bahasa itu mempunyai ciri khas tertentu sehingga bahasa apapun di dunia ini tidak bisa 100% diwakili oleh bahasa yang lain. Oleh karena itu berbagai macam kemungkinan atau alternatif pemaknaan ke bahasa yang kita miliki dari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ini ya harus kita waspada. Artinya alternatifnya apa saja, kemungkinannya apa saja. Salah satunya ya kita harus belajar membuka kamus, membaca kamus. Di situ nanti akan kita ketemukan lah berbagai macam kemungkinan, alternatif dan seterusnya. Bahasa yang asli itu misalnya berasal, kan pernah kita ungkapkan dalam video sebelumnya, bahasa itu kan aslinya bunyi, suara. Nah, suara itu kalau ditulis kan memerlukan wadah namanya huruf. Huruf itu keranjangnya atau cangkirnya atau wadahnya lah. Wadah untuk mewadahi bunyi ujaran itu. Nah, di situ orang kemudian memahami, oh kira-kira maknanya apa. Nah, sekarang misalnya bunyinya itu sama, tetapi ketika di bahasa Indonesia itu kan memakai huruf Latin. Contohnya yang kemarin sudah kita kemukakan adalah kolbu. Kolbu pakai qaf ya kalau bahasa Arabnya, qaf, lam, dan ba, kan begini. Nah, ini kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia kan menjadi 3 huruf ini, qaf, lam, ba. Qaf ini kira-kira apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau dulu itu ki, pakai ki. Kemudian yang
lam ini sama pakai L tapi dibalik ya, kayak lam juga tapi dibalik. Kemudian yang ba ini pakai B kan gitu. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya qalbu ini artinya hati. Hati, artinya hati. Qalbu yang artinya hati ini pada awalnya proses masuk di bahasa Indonesia itu dirubah menjadi huruf ki, lam dan bukan lam, maaf, ki, l dan b dibaca qalbu. Masih sama, masih mirip lah, masih qalbu. Tapi lama-lama ini bertransformasi menjadi k. Ya. Jadi ini tetap L, ini tetap B. Jadi dibacanya menjadi, kalau dirubah jadi K, ini menjadi kalbu. Dan ini yang terjadi di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalbu. Berarti ada perubahan gitu ya? Ada perubahan yang tadinya qaf itu dirubah jadi ki, kemudian dirubah lagi menjadi K. Yang kalau kita mengacu mereferensi kepada Al-Quran lagi, kalbu ini nulisnya menjadi K. Nah, kalbu begitu. Maknanya berbeda, bukan hati, tapi di sini maknanya anjing. Kemarin berarti permasalahan bahasa dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia itu ada beberapa masalah. Begitu juga dengan bahasa Al-Quran. Iya, betul. Itu nanti untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun, bahasa Indonesia mempunyai keterbatasan tertentu. Betul. Ya, ini dari segi transliterasi tulisan ya. Tetapi kemudian ada lagi persoalannya kalau dalam hubungannya dengan makna. Makna itu bisa macam-macam. Kemudian orang bisa kalau di dalam bahasa itu ada namanya sinonim ya. Sinonim itu misalnya ya yang gampang saja bisa itu kalau lepas konteks ya, itu bisa artinya bisa dapat ya, bisa racun, bisa ular gitu ya. Iya, racun ya. Ya racun. Tapi mana yang benar ya, dua-duanya benar. Secara kamus ada semua. Berarti tetapi tergantung konteksnya, kalimatnya bagaimana. Kaitannya dengan Al-Quran, ayat-ayat gimana itu Pak Adip? Nah, ini yang ada nggak contohnya? Ada. Ini contohnya ada. Tapi untuk sementara kita satu dulu. Ya, contohnya satu dulu. Kita banyak tapi ya, satu dulu. Satu dulu. Satu dulu. Coba kita jenengan buka itu surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah surat nomor 88 kalau tidak salah. Oh iya. Surat nomor 88 ya. Iya. Kemudian di ayat 17. Coba sekarang satu persatu dibaca terjemahnya ya. Dari 17. Yang 17, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ya. Yang ke-18. Bentar, ini ya. Sambil tak tulis ya. Yang pertama itu 17. Itu terjemahnya adalah apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Ya. Berarti katanya unta. Yang ayat 17, yang ayat 18 itu ayatnya unta itu apa? Al-ibil ya, berarti al-ibil unta. Kemudian afala yang durun al-ibili ya. Kemudian yang ayat 18, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Nah, itu as-sama, langit itu sama. Kemudian yang ketiga adalah dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Itu. Gunung apa bahasa Al-Qur'annya? Jibal. Ya, gunung. Terus yang kemudian selanjutnya yang ayat 20,
Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ya. Bumi itu apa? Ar. Ar. Nah, coba perhatikan, paling tidak untuk sekedar penambahan wawasan ya. Bumi ini ardu. Ini sebetulnya diserap oleh bahasa Inggris. Karena bahasa Al-Quran ini lebih dulu muncul dibandingkan bangsa Inggris yang modern ini. Diserap oleh orang Inggris menjadi earth. Jadi dihilangkan dihilangkan alif lamnya ma'rifat ini, kemudian ardun, art ini menjadi earth. Nah, ini kan serapan. masih dekat. Art menjadi earth. Ya. Ini salah satu contoh yang lain. Nah, tapi yang menarik yang mau kita bicarakan pada kali ini adalah mengenai masalah al-ibilu yang diterjemahkan dengan unta. Karena bagaimana kita misalnya mengklaim bahwa Al-Quran ini berlaku universal. Artinya apa? Artinya universal itu bagi bangsa manapun yang mendengar ini, itu mestinya bisa memahami, dan kemudian setelah memahami dia bisa mengamalkan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh ayat ini. Universal. Coba, ya, ayat ini perintahnya apa? Walaupun tidak langsung, apakah mereka, coba baca lagi terjemahnya yang 17 itu. Ya, coba. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ya, itu walaupun pertanyaan, tapi maksudnya adalah perintah tidak langsung. Perintah tidak langsung. Apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, maksudnya itu perhatikanlah. Ya. Tapi ketika yang disuruh diperhatikan itu adalah unta, timbul problem. Unta itu bukan binatang yang universal. Tidak hidup dia dimana saja. Kecenderungannya hidup di daerah-daerah gurun pasir atau Timur Tengah. Jadi kalau misalnya di daerah Australia itu ada gurun pasir itu, tapi adanya burung unta. Itu beda dengan unta. Walaupun namanya itu mirip ya, burung unta, tapi dia bukan unta itu gitu. Berarti tidak sesuai konteks universalnya itu kalau ya. Jadi ada permasalahan. Jadi ada permasalahan ketika diterjemahkan unta ini. Permasalahan dalam hal apa? Dalam hal bahwa Al-Quran ini universal, tapi ketika orang di daerah-daerah yang tidak ada di luar Timur Tengah nggak ada ontanya, bagaimana dia mau memahami itu? Paham saja belum tentu. Setelah paham juga mau mengamalkan, memperhatikannya gimana? Berbeda dengan yang nomor 2 ini, langit, langit, gunung, bumi itu hampir semua universalnya ada. Terus solusinya apa itu yang nomor 1? Alternatifnya kita lihat di kamus. Nah, di kamus ini, kalau ini bukan endorse, bukan kampanye ya, ini, tapi kita bisa buka kamus ini. Nanti Sobat Peta bisa cek sendiri ya. Ya, itu di halaman berapa ini? Halaman 3 ya. Halaman 3. Ini di pojok sebelah kiri bawah ya, kiri bawah. Ini bisa dibaca di sini. Al-ibilu itu ada 2 alternatif makna. Yang pertama memang unta, yang kedua itu awan yang mengandung air hujan, yaitu sahabun yahmilu ma'al matar. Awan yang mengandung air hujan. Semacam mendung. Ya. Mendung. Awan yang mengandung air hujan. Sebetulnya semua awan itu yang mengandung air hujan, tetapi makin kandungannya itu makin mau menjadi hujan itu kan cenderung gelap. Kalau yang awan putih itu kan masih beredar kemana-mana, masih
melanglang buana gitu Jadi ya. lebih tepatnya awan mendung ya, awan gelap. Ya alternatifnya itu bukan, kita nggak menyalahkan ya, karena dua-duanya ada di kamus. Berarti kalau misalnya itu dikaitkan di sini memang sinkron. Nah, Sinkron sekarang, dengan yang lain. sekarang misalnya ini kita ganti dengan awan ya, awan atau mendung. Sahabun yahmilu ma'al mator, atau mendung. Maka dalam pelajaran sekolah kita akan sangat mudah memahami bahwa inilah yang diistilahkan dengan sirkulasi terjadinya air, siklus of water, siklus of water. Jadi pertama kali memang awan atau mendung. Sebetulnya ini bukan pertama kali, tetapi bisa kita lihat awan atau mendung itu berasal dari samudra atau lautan yang dipanasi oleh matahari, sinar matahari, kemudian menguap. Nah, uap-uap air inilah yang kemudian berkumpul menjadi awan. Awan ini kemudian bergerak, kemudian bergeraknya di mana? Di langit, kan gitu. Nah, kalau onta berjalan di langit enggak? Nah, ini agak susah. Nah, setelah awan ini berjalan di langit, maka kemudian dia di langit itu kemudian kalau gunung kan ada pucuknya ya, dia nabrak di situ. Nah, karena nabrak, kemudian dia terjadi kondensasi, terjadi pemberatan. Kan berkumpul di situ kan, yang belakangnya nabrak di situ, lama-lama yang tadinya awan putih itu menjadi gelap, menjadi hitam. Kemudian setelah nabrak gunung berkumpul, terjadi kondensasi, terjadi hujan. Nah, hujan jatuhnya ya tidak kemana-mana, mesti ke bumi. Nah, dari bumi inilah kemudian meresap, kemudian mengalir menjadi sungai, sungai kembali ke laut lagi, laut kemudian menguap lagi, tidak menjadi onta loh mas. Dari laut menguap menjadi mendung, demikian seterusnya. Itulah siklus of water terjadinya. Jadi ini pelajaran ekosistem, pelajaran lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya dipakai yang terjemahan awan itu memang lebih sinkron kalau dikaitkan dengan itu monggo terserah itu tapi tidak ada. Ini memang kalau dari sisi makna itu memang dua-duanya benar ada di kamus. Benar ada di kamus. Tapi kalau saya menyingkronkan onta yang berjalan di langit dan menabrak gunung agak susah mas. Saya mau sekedar melihat unta saja harus ke kebun binatang atau kemana kan disuruh memperhatikan ayatnya itu apakah mereka itu. Tapi kalau disuruh memperhatikan awan atau gunung terjadinya prosesnya sirkulasinya itu kan gampang, di mana-mana di permukaan bumi kan bisa dilihat. Ya itulah kira-kira kalau kita ini wawasannya kita perluas, kita buka kamus, maka akan ketemulah hal-hal yang mungkin lebih memantapkan jiwa kita, pemahaman kita untuk memahami Al-Quran. Berarti kita itu disuruh oleh Allah untuk memahami bagaimana proses terjadinya hujan, terjadinya sungai, terjadinya air, terjadinya samudra. Itulah siklus of water. Tapi sekali lagi ini tidak menyalahkan. Jangan menyalahkan. Ya. Ini semuanya benar karena ada di kamus. Jadi kita dalam video ini kita tidak dalam rangka untuk menyalahkan terjemah, tapi kita ingin memberikan satu pilihan alternatif makna saja. Bagi siapa saja. Alternatifnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada di kamus, tidak ngarang gitu. Jadi nanti sobat-sobat yang ada di rumah bisa cek sendiri ya di kamus ada nggak alternatif makna ibil itu ya. Ibil itu sahabun yang awan itu. Ya, awan. Ada awan itu ya. Nanti silahkan nanti untuk bahan belajar di rumah ya. Dan mungkin kita masih jauh nggak ini Pak Dep untuk membahas yang kaitannya masuk ke istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran mengenai iman, Islam itu yang dulu pernah kita kira-kira masih jauh nggak ini untuk mengantar ke sana? Makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat ya. Ya. Oke sobat, mungkin
Sekian dulu video dari kami Peta Islam ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi sobat-sobat Peta yang mempunyai saran dan kritik, silahkan berkomentar di bagian bawah video ini Ya. atau bisa kirim email atau bisa WA dari tim Peta kami langsung. Bebas, mau mengkritik apapun bebas, mau kritik yang bersifat membangun maupun kritik yang tidak membangun, dua-duanya statusnya adalah kritik, maka silakan layangkan ya. Kita akan nanti menanggapi semampu kami. Dan jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara agar apa yang kita sampaikan ini bisa mungkin menjadi wawasan bagi semua umat Islam tentunya yang ada di Indonesia. Oke, sekian dulu Pak Adib, nanti kita sambung lagi ke video selanjutnya. Ya, sobat Peta yang ada di rumah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.